selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan. Hingga di malam hari ini Tuhan, meskipun cuaca di luar Tuhan tidak bersahabat Bapa, tapi kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bapa yang baik, di malam hari ini Tuhan kami mau belajar, kami mau mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Lewat video yang akan kami tonton Bapa, Engkau rapi hati dan pikiran kami Tuhan. Engkau bukakan pikiran kami Tuhan, agar kami Tuhan tidak hanya sebagai penonton, melainkan kami mengerti apa menjadi isi video tersebut Tuhan, dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Oke, shalom Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana, dingin? Udah dikurangi AC-nya kan? Udah berkurang AC-nya kok. Nggak terlalu dingin lagi ya. Boleh pakai jaket? Boleh. Ya, bebas boleh pakai jaket. Yang penting jangan pakai payung di dalam ya. Iya. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke P yang pertama. Ya. In the darkest night, you light the way. When the storm clouds rise, you make me stay. With your love so pure, I'm free to fly. Jesus, my Savior, you're by my side. Through every trial, in your arms of grace, I'll always believe. Jesus is my Savior. Jesus, you are my Redeemer. With you I find my strength and peace. In your love my soul is free. Jesus, my Savior, forever I'll follow. Your grace is all I need. Jesus, my Savior, I am redeemed.
Oke, di grup masing-masing sudah dihimbau untuk bawa Alkitab? Puji Tuhan kalau sudah, ya. Berarti dibawa. Nah itu dia. Udah dihimbau di grup masing-masing bawa Alkitab? Puji Tuhan, sudah dibawa? Ah, puji Tuhan juga kalau gitu. Karena yang kita butuhkan di sini Alkitabnya versi buku, bukan elektronik. Ya, Alkitab versi buku, bukan elektronik. Oke? Oke ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita mau dites. Apakah kita masih ingat isi Alkitab? Ya. Apakah kita pernah membaca isi Alkitab? Ya, melalui apa yang kita kerjakan saat ini ya. Oke, ini mungkin sedikit ke arah cerdas cermat Alkitab. Oke, persiapkan Alkitabnya. Buku, bukan HP. Boleh ya? Buku, bukan HP. Ya. Sudah bawa ya? Oke Bapak Ibu, nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Bapak Ibu boleh mencari, ya, boleh juga mengingat. Karena isinya bukan tetap buka Alkitabnya saja, ya, tetapi bisa juga mungkin nama-nama tokoh. Oke, sudah siap semua ini? Kalau masih ada yang masih ngunyah, telan langsung. Oke. Wis. Ya apa mah? Untuk pertanyaan pertama, standby Alkitabnya. Komsel 4 bawa kan? Gatal nanti kepalaku. Oke. Pertanyaan pertama. Apa bunyi dari? Cepat buka ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kalau udah ada yang menghafal boleh angkat tangan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Oke, kelompok sel. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Iya betul. Mau coklat? Mau? Oh kirain gak mau, kalau gak mau gak apa-apa. Oke, karena ini pertama. Ini pengerja ya, sekali lagi jangan. Ini percobaan, oke. Lanjut. Pertanyaan kedua. Boleh dibuka Alkitab, boleh tidak? Pada umur berapa Yesus mulai mengajar? Oke. Berapa? Sebentar Ibu, ini mikrofonnya jauh. 12 tahun. 30 tahun. Yesus mulai mengajar 30 tahun. Kita cek kembali. Berapa Ibu? 12 tahun. Oke, kita tanya. Apakah benar 12 apa 30? 12 apa 30? Yesus mulai mengajar. Jawabannya adalah Hah? 12. Lanjut, pertanyaan ketiga. Di manakah Yesus ditangkap? Oke, belakang Ibu. Taman
Getsemani. Taman Getsemani. Oh, wonderful. Amazing. Yes, good. Taman Getsemani. Taman Getsemani. Bukan time is money. Sebutkan 5 nama murid Tuhan Yesus. Satu orang, yang lain dulu, yang belum dulu, 5, kalau enggak ke ibu itu. 5, 4, 3, 2, oke, ini. Enggak ada kalau enggak salah. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini Judas Iskariot. Benar? Lanjut, sebutkan 4 sungai yang terdapat dalam Taman Eden. Yang belum. Boleh dibantu, yang belum. Sungai Tuntungan. Iya, pengerja. Nggak boleh, lewat. Ada? Oke. Dari siapa? Udah, jangan lagi. Udah, coba ibu. Pisang. Pisang? Apa ibu? Bison. Hah? Udah 5. Gison. Nggak ada gison bu. Nggak ada gison. Udah bu ya, cukup ya. Udah 3 kali percobaan. Tolong dikembalikan. Yang belum. Komsel 6, semangat. Oke. Dihon. Nah, apa? Dihon. Hah? Bentar. Dihon. Nggak ada pak. Efron. Hah? Efron. Nggak ada juga pak. Boleh dalam bahasa Inggris. Gak tahu. Sekali lagi percobaan pak. Sekali lagi. Gak tahu. 5. Nggak ada, lewat. Siapa angkat tangan? Oke, belakang. Nggak angkat tangan? Oke. Siapa tadi? Itu pak. Komsel 6. Bison. Gihon. Di mana itu? Di mana? Tidak HP. Nggak ada HP. Siapa? Nggak bisa. Aturan permainan dari sini. Oke, Ribu silakan. Dihom, Digris, Bu, Efra, dan Pison. bukan. Oke, lanjut. Nggak bisa pengerja. Pertanyaan selanjutnya. Siapakah yang menjadi tiang garam? Siapa duluan? Yang belum. Oke, silakan. Yang mana aja? Yang mana saja? Istri Lot. Siapa? Istri Lot. Istri? Istri siapa itu? Lot. Terima kasih. Lanjut. Berapa jumlah dari kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru? Berapa? Perjanjian lama berapa? 39. Berapa? 39. 39, oke, satu lagi perjanjian baru? 27, betul. Betul. Nggak kubawa, kukira nggak tahu. Tahu rupanya. Hei. Wih.
Lanjut. Kitab Obaja terdiri dari berapa pasal? Buka Alkitab, buka Alkitab. Suara. Siapa angkat tangan? Oke, ibu. Kita lihat, buka Alkitab ibu tadi. Satu. Oh iya nggak apa-apa bu. Coba buka bu. Hilang. Jatuh. Itu Alkitab udah memang dibaca berkali-kali itu. Terbang ayatnya. Lanjut. Sebutkan 9 buah roh. Yang belum. Oke, silahkan. Kita coba ya. Tidak bernyanyi. Oke, kita dengar dulu. Tidak bernyanyi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, Biar saja. Yang penting 9. kemurahan, kelemah lembutan. Udah ulang-ulang itu bu. Udah? Sudah bu, 5, 4. Damai sejahtera. Udah, pas ke 9. Kelemah lembutan 2 kali. Enggak. Kasih, 2. kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, kelemah lembutan, Udah bu. Siapa? Pengerja jangan. Siapa? Yang ini dulu, ini. Enggak, bentar, biar dicoba dulu kacamata ini. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Luar biasa, berikan tepuk tangan. Mantap kacamatanya. Mantap. Hah? Kan kita bilang buka Alkitab, boleh. Boleh menghafal, boleh. Tidak salah. Ya, itu pentingnya. Lanjut. Terdapat di manakah doa Bapa kami? Doa Bapa kami. Ingat doa Bapa kami. Oke. Dengan jelasnya Ibu, dengan jelas. Baca. Matius 6 Tepatnya berapa? ayat 10, 9 sampai 13. Betul. Lanjut ya. Sebutkan 3 nama anak dari Yakub. Yang belum Bu. Oke, silahkan Ibu. Ruben, Simeon, Lewi, Yuda, Natan. Terima kasih Ibu. Sebutkan 5 dari 10 tulah. Tulah yang terjadi di Mesir. Covid tidak termasuk. Flu burung, flu babi enggak ya? Oke, mau coba lagi Bu? Boleh. Yang belum dulu Bu. Ini percobaan ketiga. 5. Katak, lalat, air, belalang. Air apa Bu? Air minum. Air menjadi darah. Oke. Air menjadi darah. Belalang. 2 ini masih Bu, 1 lagi. 3 lagi. Katak, lalat,
jadi darah, belalang. Apa? Pengikat. Bu. Iya. Nggak apa-apa Bu, karena ibu sudah 3 kali coba, bolehlah. Siapa bisa? Siapa? Ribu udah tadi. Boleh. Yang belum dulu. Ini, oke silakan Pak. Tulah kedua. MC di depan. Sebutkan Pak. Kata. 1. Oke, tulah kata, oke. Nyamuk. Apa Pak? Nyamuk. Oke. Lalat pikat. Oke. Penyakit sampar pada ternak. Iya. Bara. Apa? Hujan es. Udah Pak. Nanti banyak kali Bapak dapat. Oke. Bapak Ibu cukup. Yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir dapat 2. Judul kita minggu lalu apa? Yang belum. Ini. Udah duluan. Bagaimana kita berdoa? Mendekati sempurna buat sempurna. Tunggu. Mengapa dan bagaimana saya berdoa? Luar biasa. Terkejut aku, besar kali suara bibi ini. Teknologi. Oke Bapak Ibu. Jadi permainan kita pada hari ini itu menunjukkan bahwa kita memerlukan waktu untuk membaca Alkitab. Agar kita dapat mengetahui dan mengerti apa isinya. Ya, apa janji Tuhan di dalam Alkitab dan siapa saja tokoh di dalam Alkitab. Jadi butuh waktu. Itu makna dari permainan kita pada hari ini. Oke Bapak Ibu. Minggu lalu kita sudah belajar mengapa dan bagaimana saya berdoa. Melalui doa kita berbicara kepada Allah dan mengalami kasih-Nya secara pribadi. Kita tahu bahwa Bapa di sorga selalu mendengar, memberi yang terbaik dan menjawab di waktu yang tepat. Namun hubungan yang sehat bukan hanya berbicara tetapi juga mendengarkan. Jika doa adalah cara kita berbicara kepada Tuhan, maka Alkitab adalah cara Tuhan berbicara kepada kita. Firman-Nya menuntun, menguatkan dan mengajar kita mengenal hati-Nya. Maka setelah kita belajar berbicara kepadanya dalam doa, kini kita akan belajar mendengar suaranya melalui firman yang hidup. Pertanyaan mengapa dan bagaimana seharusnya saya membaca Alkitab akan kita pelajari. Dan mari kita temukan jawabannya melalui video berikut ini. Matikan lampunya tolong. Kita hidup di masa kita bisa saling terhubung lebih baik dari sebelumnya. Saat sesuatu terjadi di belahan dunia manapun, kita dapat segera mengetahuinya. Tapi, dengan begitu banyaknya informasi yang tersedia, membuat kita menjadi sulit untuk menyaring antara yang benar-benar penting dan yang tidak. Bagi banyak orang, Alkitab terlihat kuno, membosankan, atau sulit dimengerti. Apa yang Alkitab bisa katakan kepada kita yang hidup di abad 21 ini? Sejauh ini belum. Belum pernah.
Belum pernah sih, tapi lihat pernah. Pasti pernah baca Alkitab. Setiap hari, setiap saat selalu ada. Yang saya ingat adalah yang saya dapat itu banyak cerita-cerita tentang ya nabi-nabi, tentang penciptaan dan lain-lain seperti itu. Udah dimulai cuman kebanyakan berhenti. Kadang saya nggak ngerti apa yang saya baca. Itu buku panduan, itu manual booknya kita sebagai manusia. Segala jawaban segala pertanyaan yang sekarang kita lagi pikirin, jawabannya pasti balik ke sana. Dan ketika saya membaca Alkitab, kadang suka ada quotes yang membuat hidup saya lebih bergairah, bersemangat, menjadi pedoman hidup. Ada sih, biasanya dari cerita-cerita pas waktu dulu itu gimana mereka menghadapi dunia, dan ternyata apa yang mereka hadapin, kita hadapin juga sekarang. Ya, stop kan? Ya, pertanyaan pertama. Mari kita diskusikan, apakah Anda pernah mencoba untuk membaca Alkitab dan bagaimana pengalaman Anda? Boleh diceritakan di kelompok masing-masing. Ini pertanyaannya 3 menit. Dari sekarang. Sudah? Ini sudah 3 menit. Boleh kita lanjut. Pada abad ke-18, seorang filsuf asal Prancis bernama Voltaire memprediksi Alkitab akan menjadi benda yang dimuseumkan dalam 100 tahun ke depan dan digantikan dengan ilmu baru. Tapi sampai hari ini, Alkitab masih menjadi buku yang dicari di dunia, karya literasi paling sukses sepanjang masa. Tiap tahun, lebih dari 100 juta Alkitab terjual atau diberikan secara gratis. Aplikasi Alkitab dari YouVersion telah diunduh lebih dari 200 juta kali. Alkitab adalah buku terlaris tahun ini dan setiap tahunnya. Bahkan saking populernya, tidak disertakan dalam daftar nominasi buku terlaris mingguan. Alkitab akan menjadi buku terlaris setiap minggu tanpa terkecuali. Banyak orang berkata bahwa Alkitab adalah buku terlaris sepanjang masa dan juga yang terkuat. Alkitab memiliki kekuatan untuk mengubah seseorang dan masyarakat. Pada hari penobatannya, Ratu Inggris diberikan sebuah Alkitab dengan kata-kata, "Kami persembahkan buku ini, harta paling berharga yang dimiliki dunia." Alkitab sangatlah berharga. Penulis Mazmur menjelaskan sebagai sesuatu yang lebih indah daripada emas. Bahkan sangat berharga sampai beberapa orang mengorbankan hidupnya untuk membagikannya pada orang lain. Saat itu bulan Maret 2009, saat di pagi hari Marzie menerima panggilan telepon dari orang tak dikenal. Dia bertanya tentang sebuah surat mobil dan memintanya untuk datang ke kantor polisi. Kami tidak tahu mengapa dan apa yang akan terjadi. Kami hanya berdoa bersama dan dia menuju kantor polisi. Dan saya menunggu Marzie kembali dari kantor polisi. Tiba-tiba saya mendengar suaranya dengan beberapa orang di balik pintu. Saya melihatnya berdiri bersama 3 orang petugas. Saya sangat terkejut, mereka menggeledah semua tempat. Mereka membawa kami bersama barang-barang kami seperti Alkitab, film tentang Yesus, ke kantor polisi. Kami diinterogasi sangat lama. Saya ingat itu adalah hari pertama saat ia mengancam kami dengan siksaan fisik. Di dalam penjara bawah tanah yang gelap, kami saling berpelukan mengucapkan selamat tinggal karena kami pikir itu adalah hari terakhir kami. Dan kami sangat takut. Saya ingat satu-satunya yang dapat kami lakukan di dalam penjara gelap saat itu hanyalah saling mendoakan. Kami baru pertama kali bertemu saat tahun 2005. Dan setelah kami menyelesaikan pelajaran teologi, kami merasakan semangat yang sama untuk negara kami, untuk kembali ke negara kami dan membagikan pesan ini kepada masyarakat kami. Oleh karena itu, walau kami tahu betapa berbahayanya itu, kami tetap pergi. Dan kami menghubungi pendeta kami. Beliau ada di London. Kami memintanya untuk mengirim ribuan Alkitab. Dan itu tidak mudah. Saat kami menerima kitab perjanjian baru, kami memulai misi pertama kami. Biasanya kami membawa 140 kitab perjanjian baru tiap malam dalam tas punggung kami dan memasukkannya ke dalam kotak surat. Saya terkadang mengingat saat musim dingin, kami harus berjalan sangat lama, selama 8-9 jam. Setelah hampir 3 tahun, kami telah membagikan 20.000 kitab perjanjian baru. Ada beberapa cerita yang luar biasa bagaimana Tuhan melindungi kami dan kami melihat mujizatnya. Kami sedang membagikan Alkitab berbicara dengan beberapa orang dan kami memiliki 2 gereja di dalam rumah di apartemen kami. Kami sadar itu sangat beresiko.
Kami menghabiskan waktu hampir 9 bulan di penjara dan selama 14 hari kami terpisah. Kami berada di ruang penjara terpisah. Dan selama 9 bulan lamanya kami hampir menjalani sekitar 10 pengadilan. Dan di tiap pengadilan, hakimnya dan jaksanya akan mengancam kami untuk memberi hukum gantung. Mereka ingin menekan kami agar kami menyangkal iman kami pada Yesus. Kami tidak memiliki Alkitab, tapi kami belajar cara hidup yang sesuai dengan ayat Alkitab. Tiap hari kami berdoa dan meminta kekuatan pada Tuhan untuk hidup sesuai firman dan menampilkannya lewat perilaku kami ke tahanan lain. Sudah hampir lewat 9 bulan, saat kami dengar kami memiliki banyak pendukung dari berbagai belahan dunia. Dan karena semua pendukung itu, pemerintah harus membebaskan kami di luar rencana mereka. Dan Anda tahu Marzie menyebutkan tentang Alkitab yang kami bagi-bagikan? Saat itu kami hanya mendoakan Alkitab-Alkitab itu. Kami tidak tahu siapa yang akan menerimanya. Saya ingat saat 2 tahun lalu kami berada di Australia dan kami diundang ke sebuah gereja. Setelah kami berbicara, ada pasangan yang naik ke panggung. Lalu mereka keduanya sama-sama menangis dan menceritakan kisah mereka. Mereka bilang, sang istri menemukan salah satu Alkitab yang kami bagikan di kotak surat. Mereka mendapatkan Alkitab dan seluruh keluarganya datang pada Kristus. Hanya dengan membaca kitab perjanjian baru yang kami letakkan di kotak surat. Alkitab diilhamkan oleh Tuhan. Paulus, murid Yesus, menuliskan, semua kitab diilhamkan oleh Tuhan. Kata yang digunakannya adalah terjemahan langsung dari kata Yunani yang artinya hembusan nafas Tuhan. Dan semua kitab adalah hembusan nafas Tuhan. Mengapa saya percaya bahwa Alkitab diilhamkan oleh Tuhan? Secara sederhana, dan ini sudah sangat sederhana, yakni dinyatakan, terlihat, dan terbukti adanya. Itu dinyatakan. Sebagai contoh, Paulus berkata, semua kitab diilhamkan oleh Tuhan. Terlihat begitu, yakni saat Anda membacanya ada kebenaran. Dan itu terbukti. Saya menemukan itu dalam hidup saya. Saat saya lakukan setelah membacanya, saya merasakan Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Dan saya sarankan agar Anda juga melakukannya. Cobalah dan Anda akan menemukan bukti dari firman Tuhan. Dalam surat Paus Fransiskus, Evangelii Gaudium, Sukacita Injil, mendorong semua orang untuk mempelajari Alkitab untuk diri masing-masing. Dia berkata, kita tidak sekedar mencari atau menunggu Tuhan untuk berbicara terlebih dahulu, karena Tuhan telah berbicara, dan tidak ada lagi yang belum diungkapkannya kepada kita. Mari kita menerima harta agung dari firman yang diwahyukan. Selama lebih dari 1600 tahun, Alkitab ditulis oleh sedikitnya 40 penulis. Raja, cendekiawan, orang miskin, filsuf, nelayan, penyair, negarawan, ahli sejarah, pengajar, nabi, dokter, dan mereka menulis tipe literatur yang berbeda seperti sejarah, puisi, nubuat, dan surat-surat. Jadi Alkitab adalah 100% hasil karya manusia. Tapi itu juga 100% diilhamkan oleh Tuhan. Bagaimana bisa? Katedral Santo Paulus di London dibangun oleh Sir Christopher Wren, arsitek Inggris ternama pada masanya. Konstruksi dimulai pada tahun 1675 saat dia berusia 43 tahun dan berlanjut di bawah pengawasannya selama 36 tahun. Bangunan selesai di tahun 1711 saat dia berusia 79 tahun. Saat Christopher Wren membangun Katedral Santo Paulus, dia tidak meletakkan satu batu sama sekali. Banyak orang yang terlibat, tukang batu, tukang kayu, buruh, dan seniman. Tapi Sir Christopher Wren adalah inspirasi di balik semua itu. Pada Alkitab, banyak penulis yang berbeda, tapi satu arsitek dengan satu ilham, yaitu Tuhan sendiri. Bukan berarti tidak ada kesulitan sama sekali. Petrus muridnya berbicara tentang surat-surat Paulus. Katanya, terdapat beberapa hal yang sulit untuk dimengerti. Tentu saja di dalam Alkitab ada banyak kesulitan, seperti kesulitan sejarah dan moral, dan banyak pertentangan. Jika Anda pernah membaca Perjanjian Lama, Anda akan menemukan beberapa hal yang mengejutkan terjadi. Anda mungkin berpikir, bagaimana mungkin itu diilhamkan oleh Tuhan? Ini seperti penderitaan dan kasih Tuhan. Inti dari kekristenan adalah kasih Tuhan. Tapi kemudian Anda melihat dunia ini dan melihat penderitaan yang bertubi-tubi. Lalu berpikir, bagaimana bisa Anda menggabungkan kasih Tuhan dan penderitaan dunia? Ini tidak mudah. Demikian juga bagaimana bisa Anda menggabungkan ilham dari Alkitab dan hal-hal sulit yang kita temukan di Alkitab? Beberapa pertentangan ini dapat diatasi dengan memahami tipe literatur yang Anda baca dan bagaimana konteksnya saat itu dituliskan.
Dan Yesuslah kunci untuk menginterpretasi apa yang kita baca. Yesus adalah kasih. Ia adalah wahyu tertinggi dari Tuhan. Jika kita ingin tahu seperti apakah Tuhan, ia seperti Yesus. Saya menemukan jika semakin Anda percaya Alkitab diilhamkan oleh Tuhan, Anda akan semakin memahaminya. Cara utama Tuhan berkomunikasi dengan kita adalah melalui Alkitab. Itu adalah wahyunya. Terkadang orang berkata, jika Tuhan ada, mengapa ia tidak menampakkan diri? Mengapa ia tidak menyatakan dirinya? Jawabannya adalah, ia telah melakukannya. Pertama-tama Tuhan menyatakan dirinya melalui penciptaan. Pemasmur mengatakan, surga menyatakan kemuliaan Tuhan. Langit menyatakan karyanya. Seperti saat Anda pergi ke gunung dan Anda melihat keindahan ciptaan alam, kebesarannya, pemandangan menakjubkan yang Anda lihat. Anda berkata, wow, pasti Tuhan itu ada. Atau saat Anda melihat langit malam dan melihat bintang-bintang dan berkata, pasti ada seseorang yang menciptakannya. Dengan keberadaan kita, ini bukti bahwa ada sesuatu yang tertuju kepada Sang Pencipta. Keseimbangan alam semesta tentu hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Dan ini bukti bahwa kita diciptakan untuk menginginkan lebih lagi, yaitu menginginkan Tuhan. Jadi ya, Tuhan menyatakan dirinya dalam bentuk penciptaan. Tapi yang paling utama, Tuhan menyatakan dirinya dalam seorang pribadi, yakni dalam Yesus. Tapi bagaimana kita tahu tentang Yesus? Cara utama untuk mengetahuinya adalah melalui Alkitab. Kitab Perjanjian Baru jelas berisi tentang Yesus. Tapi juga Perjanjian Lama, saat Anda melihatnya dari sudut pandang Yesus, Anda akan melihat itu semua tentang seorang pribadi, yaitu pribadi Yesus. Ilmu sains adalah eksplorasi cara Tuhan menyatakan dirinya melalui karya penciptaan. Itulah mengapa ilmu sains sangat penting, sangat luar biasa dan sangat menarik. Dan ilmu teologi adalah cara menjelajahi bagaimana Tuhan menyatakan dirinya di Alkitab dan sebagai Yesus. Jadi tidak akan ada konflik antara ilmu sains dan iman. Ada kesan yang tersebar luas di publik bahwa ilmu sains dan Tuhan tidak selaras. Dan itu aneh, karena jika Anda ingat bangkitnya ilmu sains pada abad ke-16 dan 17, semua pelopornya percaya pada Tuhan. Bahkan mereka adalah umat Kristiani. Anda bicara tentang Galileo, Kepler, Newton, dan lainnya, perkataan Kepler yang terkenal. Kami memikirkan pemikiran Tuhan. Jadi iman percaya pada Tuhan tidak menghalangi ilmu sains mereka. Justru itulah yang memotivasinya. Karena mereka percaya pada Sang Pencipta, roh yang rasional di balik alam semesta, mereka berpikir bahwa ilmu sains layak dilakukan. Jadi mereka melakukannya. Jadi saya tidak malu untuk mengatakan bahwa saya adalah seorang ilmuwan dan juga seorang Kristen. Karena kekristenan yang membenarkan apa yang saya kerjakan. Kami belajar tentang wahyu Tuhan baik di dunia dan di kitab suci dengan akal yang Tuhan berikan. Dan saya percaya tidak ada pertentangan besar dari kedua sisi ini. Keduanya dapat dipahami dengan baik. Sudah jelas dari Injil bahwa Yesus memandang kitab di Perjanjian Lama seperti yang diilhamkan oleh Tuhan. Baginya yang tertulis di kitab adalah perkataan Tuhan. Dan ini adalah sudut pandang yang dimiliki oleh gereja di seluruh dunia selama berabad-abad. Bahwa Alkitab itu diilhamkan, terserah kita bagaimana menjalaninya. Paulus berkata, Alkitab berguna untuk mengajarkan kita hal yang benar dan untuk menyadarkan kita apa yang salah dalam hidup kita. Memperbaiki saat kita salah dan mengajarkan kita untuk melakukan yang benar. Isi Alkitab penuh dengan hikmat dan prinsip praktis untuk hubungan. Bagaimana cara mengasihi dan memaafkan orang lain, untuk hidup sehat, bekerja, mendidik anak, merawat sanak saudara yang lanjut usia dan lainnya. Alkitab memberi kita batasan dan pedoman untuk mendapatkan banyak hal dalam hidup. Anda mungkin berpikir, ya itu terdengar seperti buku berisi aturan, itu akan merenggut kebebasan saya. Tapi sebenarnya kita semua perlu batasan. Bayangkan jika dalam berolahraga tidak ada batasan atau pedoman, akan mustahil untuk dilakukan dan membingungkan untuk ditonton. Ini adalah lapangan golf yang sulit untuk Bill. Nodal harus bermain bagus setelah melakukan bogey di lubang nomor 14. Tampaknya ia siap memukul. Wow, gerakan yang hebat. Gerakan hebat dari Nodal. Dia benar-benar menyelesaikan permainan singkatnya. Kedua atlet ini sangat seimbang. Jeffrey langsung melakukan serangan, mengambil kendali. Wow, hey! Rasanya ini sudah dapat kita prediksi. Tim ini memang terkenal dengan taktik lihai seperti ini. Jika tidak ada batasan dan pedoman dalam hidup, maka hidup kita akan penuh kekacauan.
Tuhan telah memberikan kita pedoman hidup bukan karena Ia membenci kita atau ingin kita menderita, tapi karena Ia mengasihi kita dan ingin kita menjalani hidup sepenuhnya. Kebebasan sejati sebenarnya datang saat kita sadar bahwa Tuhan memiliki kendali dan ada batasan-batasan. Ya, kita tahu anak-anak yang tumbuh tanpa batasan akan merasa cemas, tidak bahagia. Sama halnya seperti kita, sebenarnya batasan-batasan itu diberikan karena kasih. Tuhan tidak berkata jangan membunuh karena ingin merusak kesenangan kita. Dia tidak berkata jangan berzina karena dia ingin merusak permainan. Dia tidak ingin kita terluka. Dia mengasihimu. Oke, stop. Pertanyaan selanjutnya, apa pendapat Anda bahwa Alkitab dapat menjadi panduan hidup Anda? Ini cukup jelas. Apa pendapat Anda bahwa Alkitab dapat menjadi panduan hidup Anda? Pertanyaan ini pun 3 menit, dimulai dari sekarang. Oke, waktu kita sudah selesai. Lanjut. Melalui Alkitab, Tuhan telah berfirman. Tapi juga melalui Alkitab, Tuhan masih berfirman. Alkitab disebutkan sebagai surat cinta dari Tuhan. Saat Anda menerima surat dari orang yang Anda cintai, Anda akan menyimpannya. Saya menyimpan tiap surat yang dituliskan istri saya Pipa kepada saya. Bukan karena surat-surat itu penting, tapi karena orang yang menuliskannya. Dan Yesus berkata, kamu rajin belajar kitab-kitab suci sebab kamu berpikir bahwa kamu akan memperoleh hidup yang kekal dengan melakukannya. Ini adalah kitab-kitab suci yang memberi kesaksian tentang aku. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Alkitab adalah alat komunikasi dengan pribadi yang kita kasihi. Jika Anda berkenan, itu adalah surat cinta dari Tuhan. Dan itulah yang membuatnya menarik untuk dibaca. Yesus menyatakan bahwa tujuan dari Alkitab bukan hanya sekedar untuk dipelajari. Tapi tujuan Alkitab adalah untuk mendekatkan hubungan kita pada Yesus Kristus. Dia berkata bahwa tujuan utama dari buku ini adalah untuk membentuk hubungan. Dan hubungan itulah yang terpenting. Saya punya teman bernama Earl Smith. Earl dulu sangat kaya, tidak perlu bekerja, dan akhirnya memakai narkoba. Dia mengonsumsi narkoba sampai akhirnya ia dirawat di rumah sakit pada usia 30. Seseorang datang menjenguknya dan memberikannya hadiah, yaitu kitab Perjanjian Baru. Earl sangat senang karena ia sadar bahwa halaman Alkitab barunya itu sempurna untuk dibuat lintingan. Dan dia membuatnya mulai dari Matius, Markus, Lukas. Dan saat ia sampai ke Injil Yohanes, ia mulai membaca. Setelah membaca Injil Yohanes, Earl menjadi percaya pada Yesus Kristus dan hidupnya telah berubah. Itu berdampak secara menyeluruh pada dirinya dan orang di sekitarnya, termasuk psikolognya, dokter cantik bernama Tommy. Dia tidak bisa memahaminya. Saya tidak mengerti, ia berkata pada Earl. Saya memiliki semuanya, pekerjaan, uang, keluarga, teman, tapi saya merasa hampa di dalam diri saya. Sementara hidupmu sangat kacau dan kamu tetap memiliki kedamaian yang luar biasa. Jadi Earl menceritakan apa yang ia baca di Alkitab dan ia menjelaskan bagaimana rasanya dikasihi oleh Yesus Kristus. Earl membawa Tommy mengenal Yesus. Dan kemudian menikahinya. Saya dan Earl berlatih bersama di sekolah teologi. Tuhan rindu untuk berkomunikasi dengan kita, menjalin hubungan dengan kita. Di akhir Injil Yohanes dikatakan, ada tertulis supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya dengan percaya kamu beroleh hidup. Jadi cara terbaik untuk berinvestasi dalam hubungan ini, untuk mendengar Tuhan dan mengenal Yesus adalah dengan membaca Alkitab. Sangat mudah untuk menjadi terlalu ambisius. Seperti Anda akan berkata, saya akan membaca Alkitab 1 jam setiap hari. Nah, itu adalah ambisius. Atau berpikir untuk membacanya di waktu yang tidak tepat. Jadi misalnya, Anda dapat meluangkan 10 menit tiap pagi buat sarapan dan membaca beberapa ayat. Dan Anda perlu mencari tempat agar Anda tidak terganggu. Hal terpenting yang Anda butuhkan adalah rencana.
putuskan apa yang akan Anda baca. Saya sarankan mulailah dengan salah satu Injil tentang hidup Yesus dari 4 kitab di Perjanjian Baru. Atau dengan mengunduh jadwal membaca Alkitab seperti Bible in 1 Year. Banyak cara untuk membaca Alkitab, Anda hanya perlu menemukan cara yang sesuai. Dan buatlah sesederhana mungkin. Baca beberapa ayat, berdoa, dan minta Tuhan berfirman pada Anda. Lalu pikirkan makna ayat itu untuk Anda. Apa yang dituliskan tentang Tuhan? Motivasi apa yang dapat Anda ambil dari situ? Bagaimana itu dapat membimbing Anda dalam pilihan hidup? Apa yang mungkin Tuhan minta untuk Anda lakukan secara berbeda? Dan bagaimana Anda dapat mempraktikannya? Dan jangan khawatir saat Anda menemui kesulitan atau bagian yang tidak dipahami. Saya melihatnya seperti teka-teki silang. Anda mulai dengan sebuah petunjuk dan terkadang menemukan hal yang tidak dapat Anda jawab. Tapi jangan berhenti, Anda lanjut ke petunjuk berikutnya dan itu mungkin sedikit lebih mudah. Lalu Anda mulai mengisi beberapa petunjuk dan itu memberikan jawaban yang membantu Anda memahami bagian yang sulit tadi. Dan itulah yang saya dapatkan dari Alkitab. Saya bergumul dengan ini semua dan semakin saya gumulkan, semakin saya memahami bagian yang saya baca. Jika Anda berharap Tuhan berbicara pada Anda melalui Alkitab, maka itu akan terjadi. Sangat menyenangkan mengenal Tuhan dan berkomunikasi dengannya seperti itu. Lebih dari 40 tahun saya menjadi Kristen. Saya sudah membaca Alkitab setiap hari. Bukan karena saya merasa wajib, itu karena saya menyukainya. Sama seperti mengapa saya sarapan setiap hari. Karena saya menyukainya. Bagi saya tidak membaca Alkitab seperti melewatkan waktu makan. Karena bagi saya Alkitab adalah makanan spiritual. Dan saya ingin mendorong Anda untuk mengembangkan pola membaca Alkitab secara rutin tiap hari dan berdoa agar Tuhan berbicara pada Anda. Itu akan menjadi pengalaman yang sangat menakjubkan. Saya teringat pada saat ayah saya meninggal di tahun 1981. Saat saya menjadi Kristen, kedua orang tua saya bukan tipikal orang yang senang ke gereja dan saat itu mereka sedikit khawatir. Dan kemudian ibu saya akhirnya menjadi Kristen yang taat. Tapi menurut saya, ayah saya selalu meragukan iman yang saya miliki. Dan ayah saya juga tidak pernah menunjukkan kalau ia percaya. Jadi saat dia meninggal tentu saya merindukannya, saya sangat kaget oleh kematiannya, tapi bagi saya ada bahan tambahan, di mana saya khawatir apakah dia sudah percaya atau belum, apakah dia sudah menjadi Kristen. Sekitar 10 hari setelahnya, saya sedang membaca Alkitab dan saya merasakan Tuhan berbicara melalui sebuah ayat. Dan itu ada di Roma 10 ayat 13 yang berbunyi, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saya merasakan Tuhan berbicara kepada saya melalui ayat itu. Ayahmu telah menyebut namaku dan ia telah diselamatkan. Dan itu sangat melegakan. Pada saat itu istri saya Pipa masuk ke kamar dan berkata, saya baru saja membaca ayat yang rasanya untuk ayahmu. Dari Kisah Para Rasul 2 ayat 21 berkata, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu sangat luar biasa karena ayat itu hanya muncul 2 kali di Perjanjian Baru. Dia membacanya pada satu bagian dan saya membacanya di bagian lain. Lalu 3 hari kemudian kami berkumpul di kelompok kecil tempat kami belajar Alkitab. Dan kebetulan kami mempelajari Roma 10, khususnya kami membaca ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi itu ketiga kalinya dalam 3 hari. Bahwa Tuhan berbicara pada saya lewat ayat yang sama. Tapi karena lemahnya iman saya, besok paginya saat saya berangkat kerja, saya masih khawatir dengan pertanyaan itu. Dan saat saya keluar dari KRL di Inggris, saya melihat ke atas. Di stasiun ada papan poster besar dan bertuliskan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Saya ingat menceritakan semua yang terjadi kepada seorang teman. Dan ia berkata, apa menurutmu Tuhan sedang mencoba bicara padamu? Saya mau bertanya kepada Anda. Apakah menurut Anda Tuhan sedang mencoba berbicara pada Anda? Dan jika iya, maukah Anda mengizinkannya? Lanjut aja, biarkan aja dulu, biarkan sampai muncul pertanyaan. Oke, stop. Pertanyaan ketiga. Bagaimana menurut Anda tentang Tuhan berbicara melalui Alkitab? Bagaimana menurut Anda tentang Tuhan berbicara melalui Alkitab? Silahkan kita diskusikan. Oke? Cukup untuk diskusinya.
kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Oke, boleh dihidupkan lampunya. Videonya sudah habis kok. Iya, hidupkan lampunya. Oke, kamera udah standby, mikrofon juga tolong di standby. Mikrofon tadi mana? Oke, boleh disiapkan dulu. Satu-satu nanti. Sini, kalau enggak. Oke, kita mulai untuk kesimpulan dari setiap kelompok. Kita mulai dari kelompok, bisa? Kelompok sel 1. Oke. 2 menit ya per kelompok. Oke, kita mulai. Kesimpulan dari kelompok kami, mengapa dan bagaimana seharusnya saya membaca Alkitab. Dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan, kesimpulannya adalah ketika kami membaca Alkitab, di situ ada panduan apa yang harus kami lakukan tentang hidup kami, dan Tuhan berbicara ketika kami membaca Alkitab. Sekalipun di kelompok kami masih ada jatuh bangunnya dalam membaca Alkitab, tetapi ketika membaca Alkitab Tuhan berbicara melalui Alkitab. Terima kasih. Ya, amin. Lanjut kelompok sel 2. Oke, langsung angkat tangan. Keren kali memang. Ya memang pas, kelompok sel 2. Silakan dimulai. Yang pertama, apakah Anda pernah mencoba untuk membaca Alkitab? Ya, pernah. Dan bagaimana pengalaman Anda? Pengalamannya itu ya menguatkan kita, ya, menguatkan kita. Udah gitu ada juga pengalaman ketika membaca Alkitab, ya kadang ada juga ngantuk-ngantuknya gitu ya. Terus memberikan juga motivasi. Nah, terus mengajarkan hal yang benar. Yang kedua, apa pendapat Anda bahwa Alkitab dapat menjadi panduan hidup Anda? Ya, memang benar. Itu bisa menjadi panduan hidup di dalam Alkitab. Banyak pesan-pesan Tuhan dan nasihat untuk kita agar semakin kita dikuatkan. Ya. Yang ketiga, 2 menit. Bagaimana menurut Anda tentang Tuhan berbicara melalui Alkitab? Ya, bagaimana menurut Anda? Ya, menurut kami untuk meningkatkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan, untuk meningkatkan iman kita gitu loh. Jadi bisa juga menjadi sumber bimbingan dan petunjuk dalam menghadapi tantangan. Itu aja. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok sel ini dulu. Oke, silahkan. Mulai. Yang pertama tadi, apakah pernah baca Alkitab dan bagaimana pengalamannya gitu. Jadi yang di komsel kami ada yang pernah, ada yang tidak pernah, ada yang jarang-jarang. Terus pengalamannya juga beda-beda, kadang dikuatkan dan mendapat jawaban doa, kadang membuat hati damai, kadang ditegur dan merasa diberkati lewat firman Tuhan. Yang kedua, Alkitab dapat menjadi panduan hidup. Kami setuju dengan itu karena dalam Alkitab sudah jelas mengenai banyak panduan hidup seperti bagaimana cara bersikap dalam kehidupan, cara memaafkan, cara mengontrol hawa nafsu, bahkan yang sekarang ini kita sering kayak parenting itu cara mendidik anak pun di Alkitab jelas gitu, bagaimana cara mendidik anak gitu. Jadi Alkitab dapat menjadi panduan hidup kita. Dan yang ketiga, Tuhan berbicara melalui Alkitab. Seringkali kami merasakan itu seperti saat kami susah, saat kami khawatir, dan ketika kami membaca Alkitab di situ seperti Tuhan berbicara kepada kami lewat ayat-ayat yang mengatakan jangan khawatir. Atau di saat kami melakukan dosa, saat kami marah-marah, di situ juga Tuhan seperti berbicara kepada kami lewat ayat-ayat itu supaya jangan melakukan dosa. Seperti itu. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok sel mulai Pak. Oke.
Mengapa harus baca Alkitab? Semua tadi setuju bahwa memang Alkitab memang menjadi sebuah panduan hidup bagi setiap kita. Dan bagaimana seharusnya baca Alkitab? Semua sudah pintar, sudah lihat video, sediakanlah waktu luang yang khusus untuk benar-benar membaca Alkitab, karena memang dari Alkitab itulah Tuhan ingin menyampaikan sesuatu kepada kita. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok sel berapa? 6 dulu. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Hari ini kita berbicara tentang bagaimana, mengapa dan bagaimana saya membaca Alkitab. Kalau dari Komsel 6, pengalamannya ketika membaca Alkitab itu awal pertama tidak mengerti sama sekali, tapi setelah dibaca berkali-kali barulah dimengerti. Jadi memang benar dikatakan bahwasanya Alkitab merupakan sebuah atau suatu panduan bagaimana kita untuk hidup di dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun seperti yang di video tadi katakan, walaupun manusia yang menulis, tetapi semua isinya adalah ilham daripada Tuhan itu sendiri. Jadi kadang ketika ada masalah, jalan buntu atau apapun yang sedang dihadapi lewat Alkitab, kita bisa merasakan bahwasanya kayaknya Tuhan berbicara kepada saya melalui ayat ini gitu. Terima kasih. Oke, yang terakhir kelompok sel 4. Kesimpulan dari semua pertanyaan dari kelompok kami, karena hidup itu tidak memberikan peta kehidupan, jadi kami memilih untuk terus membaca yang namanya Alkitab, karena dari sana semua ada pedoman kehidupan, bagaimana kita hidup, bagaimana dan harus apa yang kita lakukan di dalam kehidupan. Meskipun kami terkadang tidak mengerti, terkadang ngantuk membacanya, tapi kami terus tetap memilih untuk membaca Alkitab. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu. Ya. Alkitab adalah buku manual yang membantu kita dalam menjalani hidup. Allah mengasihi kita dan jika kita memberikan waktu kita kepadanya, Dia akan berbicara kepada kita dan membantu kita untuk mengenalnya ketika kita membaca Alkitab. Maka teruslah membaca Alkitab. Maka penutup ini saya serahkan kepada Bapak Gembala. Musik yang tadi. Bersiaplah saudara untuk mengumpulkan persembahan. Hah? Tapi lagunya lagu baru ya. Oke, gini aja Jeff. Bapak kirim sama kau lagu baru. Jeff, ya. Oh, thank you. Yang mana? Di tengah badai ya. Ya. Ini Bang Jeff yang mutar. Udah aku kirim. Di hadapanmu ku tersungkur membawa Shalom. yang rapuh dan letih, tiada yang
Panjang lagunya udah habis persembahan maka dimatikan dulu. Jadi topik malam ini sangat menarik bagi kita sebenarnya saudara. Kalau kita mau memahami kenapa awal tahun kemarin saya minta setiap jemaat diberikan suatu reward bila ada jemaat bawa Alkitab. Tapi ternyata hanya beberapa orang saja yang melakukan hal itu. Rupanya begini. Tadi saya kirim dia dalam grup ya. Satu-satunya cara melakukan pekerjaan hebat adalah mencintai apa yang Anda lakukan. Kalau benar-benar engkau cintai Yesus, tidak ada alasan untuk tidak membaca suratnya. Kalau orang yang mencintai seseorang, kalau nggak ada suratnya, paling tidak fotonya. Tentunya kita udah dewasa, semua kita pernah jatuh cinta, kita pernah pacaran, dan kita mungkin pernah menuliskan surat kepada pacar kita sebelum kita menikah. Betul? Dan saya rasa para wanita ini sembunyi-sembunyi dia baca surat dari kekasihnya. Takut ketahuan. Gitu ya? Halo, betul nggak nih? Padahal ada yang tidak perlu sembunyi-sembunyi. Engkau bisa baca kapan saja, di mana saja tentang Alkitab. Kalau benar-benar engkau cinta Yesus, saya ulangi, tidak ada alasan untuk tidak membaca Alkitab. Tahu nggak saudara, pada hari Senin yang lalu tanggal 4 bulan ini Agustus, kami mengadakan webinar, seminar tentang Alkitab TB2. Ada sekarang Alkitab yang ejaan baru, bukan ejaan baru, terbitan kedua. Nah, kami mengadakan seminar itu secara Zoom meeting dan kita mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah. Tadi dikatakan bahwa Alkitab itu adalah suatu tulisan manusia 100%, tapi yang diilhamkan oleh Allah. Bukan seperti kitab sebelah, diturunkan. Alkitab bukan diturunkan saudara. Ya, Alkitab ditulis oleh manusia yang dimana Tuhan memberikan ilham kepada para rasul menceritakan tentang Yesus dan tentang hidup dalam dunia ini. Dari Kejadian sampai Wahyu, kalau ditanya-tanya kapan itu ditulis, semua ada zaman penulisannya. Nah, oleh karenanya, seberapa pentingkah kepada kita semua Alkitab ini? Sampai-sampai Alkitab Ibu Mama Rantu udah koyak-koyak. Itu pertanda dia rajin baca Alkitab. Ya kan? Orang yang masih mulus Alkitabnya, itu pertanda belum pernah dibaca. Saya nggak tahu udah berapa ganti Alkitab saya. Hah? Oh, atau gini yang sudah diganti ini ya, yang lama udah koyak-koyak begitu ya. Bagus. Tapi saya rindu jemaat Tuhan memahami Alkitab. Contoh, tadi dimulai tadi kan, di dalam Kejadian itu, sungai apa yang terdapat di Taman Eden? Ada yang bilang sungai Yordan. Ya, hanya 4 sungai, Pison, Gihon, Tigris, Efrat. Ada juga yang baca di Google. Itu pertanda nggak pernah belajar Alkitab begitu. Banyak orang nggak tahu, nggak apa-apa. Semua itu baik. Namun di sini kita belajar supaya apa? Supaya jangan kita dibodoh-bodohi. Kalau ada orang pembodoh,
yang suka membunuh kita. Isi dong. Oh, si putrinya. Ya, kita belajar ya. Di sini waktu kita belajar Alkitab, supaya jangan kita dianggap remeh orang lain. Kita harus mengerti apa isinya, supaya kita memahami isinya. Baca berulang-ulang. Baca berulang-ulang. Ibu-ibu pernah baca berulang-ulang surat pacarnya? Berulang-ulang kan? Banyak ibu-ibu gak mau mengaku ini. Dulu mana ada WA dulu Pak? Dulu waktu saya pacaran dengan istri saya gak pernah pakai WA Pak. Gak pernah. Ya. Atau gak pernah kasih surat sama istri? Sama pacar, ha? Kau belum pernah karena WA ada. Gimana Bapak ini? Pak Tarigan, belum pernah kamu kasih surat. Langsung kamu bilang, si Anu, kita kawinnya besok. Ada begitu. Kalau mau, ayo. Kalau enggak, kusek lehermu. Kan enggak mungkin kan. Romantis dulu, kan kamu udah dua dong. Asli. Ada pacaran. Oh, banyak pacar dulu. Oh. Jadi yang keberapa lah ini? Keberapa lah ini? Ya, jangan. Jangan. Udah. Tapi saya nggak bahas itu. Saya bahas cintailah firman Tuhan. Itu sangat penting. Jadi kan gini ada berkata, ku mau cinta Yesus selamanya. Cicak bilang, tahi, mereka busrohodak. Kenapa? Suratnya aja nggak dibaca. Barulah setiap nanti minggu ambil Alkitab. Tahu kenapa? Berabu. Baru, itu kita kadang-kadang. Betul ya? Atau saya bohong? Ya? Baca. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu. Bapak-bapak, ingat Keluaran pasal 20 di mana termuat di dalamnya tentang hukum Taurat. Dan ingat hukum Taurat ke-10. Jangan mengingini. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan kulakukan. Jangan ada yang mengingini. Lalu abang ini nanya, bagaimana aku ini Pak? Urusan mulai itu. Berdiri. Jeff, ayo Jeff.